Sebelum kita mulai membelajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks laporan hasil SLHO. Tapi sebelum itu Ibu cek dulu kehadirannya ya. Adi Isda, Abdul Rifai, di sana Abdul ya. Agus Tiawan, Anju Sinaga, Ardian Saputra. Kelanjutan tujuan pembelajaran yang pertama menemukan isi dari teks hasil laporan observasi. Yang kedua menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat utama itu dapat berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang namanya konjungsi. Apa konjungsi? Apa konjungsi? Apa? Alat bantu. Salah. Apa konjungsi? Bukan kalimat bantu, tetapi kata bantu. Jadi dia kalimatnya berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang namanya kata bantu atau konjungsi. Perhatikan yang nomor 2. Kalimat utama terkadang terdapat pada awal paragraf. Kalimat utama pada akhir paragraf biasanya mendahului kata jadi atau demikian. Ingat, kalimat utama atau ide pokok ini biasanya terletak di awal paragraf. Oke, perhatikan. Nah, ini kita langsung bahas ke contoh atau cara menemukan ide pokok dan informasi penting dalam paragraf. Wafi, baca Wafi. Nampak Wafi? Contoh menemukan informasi dan ide pokok dalam teks makro. Aktif adalah salah satu anggota famili yang sangat khas karena dapat hidup lama tanpa air. Habitat kaktus ada di daerah gurun pada rumput kering atau wilayah yang panas. Untuk membedakan kaktus dengan tanaman lainnya, ciri yang bisa dilihat adalah daun kaktus yang berbentuk duri, batang yang dilapisi lilin, serta akar yang panjang untuk membantu mencari air pada kondisi kering. Oke, ini contoh cara menemukan ide pokok dalam teks LHO. Apa objeknya? Kaktus ini menjadi objek dalam pembuatan teks gagasan atau teks LHO. Perhatikan, di sampingnya itu informasi penting. Informasi penting pada paragraf itu ialah tentang habitat kaktus dan ciri khas dari tanaman kaktus. Jadi informasi penting ini mencakup keseluruhannya, mencakup kalimat penjelas yang terdapat di dalam paragraf. Ada nggak di dalam paragraf dijelaskan? Ada. Ada ciri khasnya? Ada. Itulah yang namanya informasi penting. Kalian ambil informasi penting, temukan lalu tuliskan. Nanti kerjaan kalian seperti itu, menemukan informasi pentingnya dan menemukan ide pokoknya. Lihat, ide pokoknya. Kaktus adalah salah satu anggota famili Cacaceae. Di kalimat keberapa? Kalimat pertama. Ingat kata kuncinya. Kalau dia ide pokoknya terletak di awal kalimat, ya, dia paling mudah untuk kita temukan. Kalau dia di akhir kalimat, dia
diawali dengan kata jadi atau dengan kata demikian. Ada nggak kata jadi atau demikian di akhir? Nggak ada. Berarti kemungkinan besarnya ini pokoknya terletak di bagian awal atau di kalimat pertama. Sudah paham sampai sini nak? Menemukan informasinya? Dan kalau sudah paham, buka lembar kerjanya. Dibuka. Manahan? Manahan? Dibuka lembar kerja beserta dindingnya, yuk dibuka. Dan Ibu bacakan petunjuk penggunaan LKPD-nya. Petunjuknya ya. Petunjuk yang pertama, setiap peserta didik dan kelompok harus membaca LKPD dengan cermat. Yang kedua, diskusikan setiap soal yang ada pada LKPD bersama dengan teman satu kelompokmu. Bersama dengan teman satu kelompok, jangan ada yang berpindah kelompok. Poin yang ketiga, mintalah bimbingan guru jika mengalami kesulitan dalam memahami isi lembar kerja peserta didik. Langkah-langkahnya, jangan ada yang ngomong lagi. Saya jelaskan dulu, setelah saya selesai ngomong baru kalian tanya. Langkah-langkahnya, yang pertama, peserta didik duduk bersama kelompok yang telah ditentukan. Kalian sudah duduk dari awal. Yang kedua, seluruh anggota dalam kelompok bertugas untuk membaca beberapa contoh teks LHO. Yang ketiga, secara berkelompok peserta didik menentukan dan mencari informasi yang terdapat pada teks LHO. Yang keempat, secara bergantian mempresentasikan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Octavian Rahmani. Sudah? Ada yang bertanyakan? Nak? Sudah paham? Sudah paham? Di mana belumnya? Sudah? paham, Bu. Sudah suaranya? Buka LKPD yang pertemuan kedua. Teksnya di dunia? Apa teks di dunia? Pohon kelapa. Silakan dikerjakan. Kelompok yang terbaik apa dia? Kemarin ada kelompok yang bagus tapi tidak selesai mengerjakannya. Punya kelompok satu. Punya kelompok Fajri selesai tapi jawabannya banyak yang kurang. Jadi kali ini hanya ada satu teks yang harus dikerjakan. Kerjakan sesuai dengan panduannya secara berkelompok. Segera diselesaikan. Meeting. Jangan gue sama teman-teman gue, teman-teman yang banyak gaya ini, yang goblok-goblok. Ayo sini. Saya tulis sulit. Kelompok mana yang bingung Mas ya? Ini udah di dalam. Iya. Bu. Apa? Sepuluh menit lagi ya. Terima kasih.
Oke, perhatikan. Karena kelompok novel saya duluan, silakan kelompok novel yang maju. Udah siap, Bu. Novel yang duluan. Dan kalian ada baru enak. Pohon kelapa merupakan yang tinggi dengan tinggi bisa mencapai tinggi 3 meter. Itu apanya? Ide pokoknya ada di bagian apa? Di awal paragraf. Nah, berikutnya perhatikan informasi pentingnya. Bisa saja berbeda dengan kalian. Perhatikan. Bagian-bagian beda. Oke, ada yang mau? Kelompok Fajri, boleh? Simpulkan punya Fajri. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang biasa. Kelapa menjadi tumbuhan yang berguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan kelapa memiliki banyak ciri-ciri, yaitu batang, pelepah, akar, dan lain-lain. Dan kelapa juga memiliki manfaat, yaitu menyembuhkan penyakit, yaitu TBC, bernana, wasir, disentri, dan kolera. Dan buah kelapa bisa mengobati yang keracunan. Oke, benar ya. Ada lagi yang berbeda? Ini simpulan. Iya, simpulannya. Simpulannya itu kalian pasti bisa berbeda karena kalian menggunakan kalimat sendiri, tidak pasti sama, tidak selalu sama. Oke, jadi nanti ibu cek simpulan yang sudah kalian kerjakan. Nanti kelompok yang paling baik baru saya kasih hadiah. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang apa? Ada yang mau menyebutkan hari ini kita belajar apa saja? Ayo, hari ini kita belajar apa saja? Yola. Belajar tentang pembentukan dan menginformasikan ide pokok. Menemukan informasinya dan menentukan ide pokoknya lalu membuat Simpulan. dari teks LKU. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Belum ada. Nanti LKPD-nya kalian kumpulkan sama ibu. Saya cek lagi. Jadi perhatikan nak, saya ulang kembali ya, saya perkuat lagi. Hari ini kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang ide pokok dan menemukan informasi penting di dalam teks. Laporan hasil observasi. Minggu besok ya, minggu besok kita akan melaksanakan yang namanya ujian semester. Hari besok, hari Kamis. Itu artinya hari ini hari terakhir pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, besok ada lagi, tinggal pembahasan soal-soal saja. Hari Kamis kemudian, perhatikan nak, perhatikan. Jangan ada yang nilainya di bawah 60. Kalau nilainya di bawah 60 kalian remedial. Saya kasih tugas ya. Kalian remedial kalau nilainya di bawah 60. Soalnya hanya pilihan berganda.